Hai semua, perkenalkan nama aku Deswita Nursyalma dengan NIM 245244009. Aku berasal dari kelas 1A Manajemen Aset, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Salam kenal semuanya. Oke teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang manajemen aset. Sebelum itu, apa sih manajemen? Menurut George Robert Terry, manajemen adalah suatu proses tersendiri yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang memanfaatkan baik ilmu maupun seni dan diikuti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa sih aset itu? Aset berasal dari istilah aset dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai kekayaan dalam bahasa Indonesia. Aset berdasarkan perspektif ekonomi diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Aset juga dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh individu seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti bangunan kantor, lahan perusahaan, dan lain-lain. Aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang atau thing atau sesuatu barang atau anything yang dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki pertama nilai ekonomi atau economic value, yang kedua nilai komersial atau commercial value, yang ketiga adalah nilai tukar atau exchange value. Lalu apa sih manajemen aset itu? Menurut Dr. Acenggi Masugiyama, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Teman, selanjutnya aku bakal jelasin fungsi dan tujuan dari manajemen aset. Untuk secara umum, tujuan dari manajemen aset adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Lalu, apa sih fungsi dari manajemen aset? Manajemen aset itu sendiri memiliki 9 fungsi. Yang pertama, merencanakan kebutuhan aset. Yang kedua, mengadakan aset. Yang ketiga, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. Yang keempat, menginventarisasi aset. Kelima, menilai aset. Keenam, mengoperasikan aset. Ketujuh, memelihara aset. Delapan, menghapuskan aset. Dan 9, mengalihkan atau memusnahkan aset. Teman-teman, di manajemen aset itu ada yang namanya siklus aset. Contoh gambarnya aku kasih contoh di sini ya. Untuk yang pertama itu dari siklus aset ada perencanaan kebutuhan aset, lalu ada pengadaan aset, lalu ada aspek legal aset, lalu ada inventarisasi aset, lalu ada penilaian aset. Pada penilaian aset, aset tersebut akan dinilai apakah layak dioperasikan atau tidak. Jika aset tersebut layak dioperasikan, maka aset akan melalui tahap pengoperasian aset. Lalu jika tidak, maka akan melalui tahap penghapusan aset. Setelah tahap pengoperasian aset, maka aset tersebut akan pada tahap pemeliharaan aset. Setelah pemeliharaan aset tersebut bisa saja
pembaharuan atau rejuvenasi atau penghapusan aset. Jika aset tersebut di pembaharuan, maka aset tersebut kembali ke tahap perencanaan kebutuhan aset. Namun jika aset tersebut dihapuskan, maka aset tersebut mendapat dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja aset tersebut dimusnahkan atau aset tersebut dialihkan. Dialihkan itu sendiri bisa saja dijual, di penyertaan modal, ataupun dihibahkan. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang klasifikasi aset atau jenis-jenis aset. Menurut Dr. Aceng Dimas Sugiyama, jenis-jenis aset dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut bentuk dan tujuan penggunaannya. Yang pertama aku bakal jelasin menurut bentuk dulu. Aset menurut bentuk itu ada dua. Yang pertama aset menurut berwujud, dan yang kedua aset tak berwujud. Aset berwujud atau tangible asset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya yaitu seperti tanah atau lahan, bangunan, lalu infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, atau irigasi. Lalu apa sih aset tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud atau intangible asset adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik, yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha atau melalui waktu. Contohnya adalah seperti hak paten, misalnya sebuah formulasi produk atau sebuah nama produk. Lalu ada hak cipta atau copyright atas sebuah karya. Lalu seperti nama baik sebuah organisasi atau perusahaan atau goodwill. Lalu aset menurut tujuannya ada dua, yaitu aset komersial dan aset non-komersial. Apa sih aset komersial? Aset komersial adalah aset untuk tujuan komersial, yaitu aset yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan aset non-komersial adalah aset yang tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Aset yang aku minati adalah mall. Mall termasuk ke dalam aset komersial dan merupakan aset berwujud atau tangible asset. Mall itu sendiri adalah pusat perbelanjaan modern yang biasanya berukuran besar dan memiliki banyak lantai di dalamnya. Kita bisa menemukan berbagai macam toko, mulai dari toko pakaian, sepatu, aksesoris, hingga supermarket, restoran, bioskop, dan tempat hiburan lainnya. Mall dirancang untuk menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk berbelanja, bersantap, dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau temannya. Lalu, salah satu contoh mall yang ada di Bandung yaitu Paris Panjapa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PVJ. PVJ merupakan salah satu mall terbesar dan paling populer di Bandung. Mall ini terkenal dengan konsepnya yang unik, yaitu menggabungkan suasana alam terbuka dengan arsitektur Eropa. Lalu apa sih alasan PVJ menjadi istimewa? Yang pertama itu ada konsep open air. PVJ ini memiliki banyak area terbuka yang membuat pengunjung merasa seperti sedang berjalan-jalan di taman. Lalu yang kedua ada nuansa Eropa. PVJ sendiri didesain bangunannya terinspirasi dari arsitektur Eropa, yaitu memberikan kesan klasik dan elegan. Di dalam PVJ juga terdapat berbagai pilihan toko. Kita bisa menemukan merek terkenal, baik lokal maupun internasional. Di PVJ juga banyak kuliner, banyak pilihan restoran dengan beragam jenis makanan, mulai dari makanan Indonesia hingga internasional. Di PVJ juga terdapat hiburan. Selain berbelanja dan makan, kita juga bisa menikmati hiburan seperti menonton film di bioskop, bermain game, atau mengunjungi taman bermain anak.